Pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Baik pemirsa, satu lagu itu menjadi penyemangat kami, penyemangat kita semua untuk tetap ada di kemanusiaan, semangat kepedulian. Kita harus terus percaya bahwa ada kekuatan yang luar biasa yang menjaga kehidupan kita manusia. Terlepas dari apapun agama kita, kita semua punya satu pelindung yang Maha Esa dan Maha Kuasa, pasti akan menjaga kita semua dari keberlangsungan pandemi ini. Ini saya langsung tembak nih ke Romo Teguh. Semangat Romo. Semangat. Semangat. Selamat siang para saudara. Romo, mungkin bisa memberikan sedikit gambaran nih ke kami. Kira-kira apa aja sih persoalan yang bisa muncul di fase-fase pandemi COVID-19 ini yang terjadi di masyarakat? Terima kasih. Para saudara, setidaknya ada 3 model dari tipe orang pada zaman ini setelah kena COVID ini, karena panjang itu. Model pertama adalah orang yang takut, selalu takut. Salah satu contohnya mereka beli stok masker banyak-banyak. Ya. Lalu menyebarkan rasa takut dan marah lewat sering mengeluh, sering marah, sering tidak puas. Oh, ini saya juga termasuk golongan itu benar. Lalu biasanya langsung share kalau apapun tentang segala sesuatu tentang COVID, tentang pokoknya kejelekannya atau kebaikannya langsung share. Dan dia mudah terpengaruh dengan hal-hal itu semuanya. Ini adalah tipe yang penakut, yang ya sudah tidak apa-apa. Kalau saya bilang penakut mungkin negatif, tapi mungkin tipe takut itu lebih netral. Jadi ada ketakutan yang sebetulnya menjadikan dia tidak comfortable atau tidak nyaman, untuk mensikapi perubahan atau situasi yang berkembang. Iya. Jadi begini, menurut saya COVID membuat kita bersama-sama stres, dunia, bangsa, dan kita semua. Stres adalah peristiwa netral yang memang sering dibutuhkan untuk menjadi bertumbuh. Bayi sering stres ketika disapih, ibunya juga stres. Tetapi stresnya ini bisa kita jadikan suatu momen. Tipe adalah tipe orang-orang yang selalu ingin belajar, biasanya mulai menanyaan bagaimana caranya coba berbagi gitu. Yang saya lihat itu ada sekarang ini jogo, ada gerakan ya kunjungan. Dan jogo tonggo itu berarti ternyata di RT itu nanam pisang, nanam sayur, lalu itu ada masuk ke ujungnya juga kekhawatiran, apabila lalu mereka malah memunculkan untuk mau. Ya. Ini mulai menerima kenyataan. Lalu ada juga tipe-tipe seperti saya adalah stop membaca berita yang membuat saya cemas. Pertama, saya horor karena terlalu misalnya film-film takyul yang macam-macam gitu. Saya tidak, karena itu menguras energi saya. Juga demikian dengan saya. Lalu kedua, menyadari berpikir untuk berhenti, mulai stop berbelanja berlebihan, mulai mengenal emosi sendiri. Saya itu emosi, kenapa kok saya
share ini dari medsos yang tidak benar. Jadi ada orang sekali untuk menjadi bintang di grupnya. Lalu dia selalu mencoba men-share. Lalu saat itu saya bilang pada diri sendiri, atau Anda musik, ada calon. Ada semuanya bekerja. Dan ini ada di tingkatan yang kecil. Wah, ada nasional, semua sedang. Lalu orang itu mengatakan, saya sadar bahwa ada orang buat baik, bangsaku sedang berbuat baik untuk mengatasi ini. Ini tipe kedua yang mencoba belajar dari kehidupan dan dari situasi, Mas Tejo. Yeah. Lalu yang ketiga adalah zona orang-orang yang bertumbuh, orang-orang yang ingin mau, kalau dari konteks eksistensial itu, manusia itu terlempar. Dia terlempar pada ketidakjelasan. Tidak tahu kan itu Jawa, saya lalu juga Jawa, yang lain Tionghoa, yang lain Batak, itu terlempar. Ada yang miskin, ada yang kaya, terlempar. Maka pertanyaannya adalah, mau saya dengan situasi ini? Akankah saya menyerah dan mengeluh terus? Lalu orang-orang yang ini, yang ketiga ini, tipe yang bertumbuh, dia tidak mau begitu saja. Dia mulai memikirkan orang lain dan bagaimana membantu. Jadi di rumah saya di Jawa, itu saya WA beberapa orang, lalu Romo Eko begitu, lalu Bruder Marco dan juga semuanya. Tiba-tiba bantuan untuk para mahasiswa kos-kosan itu setiap hari ada makanan dari bungkusan-bungkusan dari orang kaya dan orang yang tidak kaya. Ada yang 10, ada yang memberi 30, ada yang 50. Ada yang memberi beras sekian kintal, sekian kilo, dan ada yang 1 ton. Lalu itulah yang dibagi. Kami sudah 2 bulan ya, Romo Eko yang membuat. Itu yang memberikan bantuan atau yang mendukung situasi kepedulian tadi sebenarnya masuk tipikal orang seperti apa? Itu zona orang-orang yang bertumbuh. Orang-orang yang bertumbuh. Tanda kalau dalam bahasa Roni, orang yang bertobat. Dia tidak peduli lagi Muslim, Katolik, Hindu, Buddha, warna suku, tidak. Ya. Dia mencoba memikirkan dan saya bisa berbagi. Juga kalau itu sedikit. Lalu itu dan sebetulnya itu menjadi bagian dari satu kekuatan bangsa kita untuk bisa lebih bertahan dengan situasi ini dan lebih kreatif ya. Benar. Untuk menerjemahkan harus bagaimana mensikapi tiap perubahan. Benar. Situasi yang sebetulnya saya lihat ini jam 2 jam juga masih bisa menjadi satu persoalan jadi Romo ya. Romo, sekarang saya akan kembali ke tipikal takut nih Romo. Ini manusia-manusia yang takut ini saya sendiri ngerasa nih. Karena mungkin secara emosional 1 bulan lebih. Bahkan sekarang udah jalan 2 bulan ya, 60 sekian hari. Kita harus fokus sampai tidur, nggak bisa tidur apa dari dan saya pikir banyak keluarga-keluarga juga mengalami hal-hal semacam itu. Mas Tejo, Yeah. begini. Yeah. Bolehkah saya mempunyai usul? Saya ingin mencoba menjelaskan yang bertumbuh dulu supaya komunikasi ini mungkin nantinya 50% adalah orang-orang optimis, Ya, tidak betul. terpusat pada ketakutan. Kalau Yeah. itu saya lanjutkan. Monggo. Kedua, orang yang bertumbuh itu orang yang sedang melihat situasi dan mau belajar itu adalah orang yang menggunakan bakat atau kemampuannya untuk mereka yang membutuhkan. Ya. Jadi menggunakan bakat, menggunakan apa saja. Oh, Mas Uki ini orang pemusik, dia mencoba menyanyi dengan gembira. Kemarin saya juga menyanyikan lagu Minal Aizin wal Faizin dengan harmonika lambang kesedihan, tetapi lalu gembira, ada harapan Idul Fitri, lalu sedih lagi karena tapi ada berkat setelah itu bakat. Mas Tejo dan teman-teman yang ada di sini ini sedang menggunakan bakatnya. Jadi teman-teman yang sedang men-shoot kita ini, dia menggunakan bakatnya. Lalu hidup di saat ini dan fokus, itu berarti kalau saya mengajarkan saat ini, di sini, seperti ini. Saya mencoba, hari ini akan saya lakukan apa? Saat ini, di sini, seperti ini. Ibu-ibu langsung, WC-nya kotor, masaknya ini saja. Kalau begitu saya begini, lalu dia bersihkan, coba. Anak mahasiswa juga demikian, tidak hanya berangan-angan, apa yang dia bisa buat saat ini, di sini, seperti ini. Lalu penuh kasih sayang pada diri sendiri dan pada orang lain. Saya olahraga, saya gini, kasih sayang itu apa? Setiap orang harus punya ritus. Ritus itu berarti kebiasaan yang tetap, yang bagus. Kalau saya, ya tentu saja saya selalu jam 6 sudah ibadat, lalu sarapan,
lalu kerja. Iya. Kerja, lalu nanti begitulah. Setiap orang harus mencoba berolahraga, berterima kasih dan mengapresiasi orang lain. Jadi bersembahyang itu penting, tetapi juga mengapresiasi, ya, memuji. Iya. Lalu menjaga emosi agar tetap bahagia. Ya, seperti kita tadi menyanyi, lalu nyanyian rohani, nyanyi Indonesia. Saya melihat apa itu lagu-lagu Indonesia, ya, yang Iya. itu adalah menjaga emosi, mencari cara untuk beradaptasi dengan apapun caranya, lalu mempraktekkan keheningan, kesabaran. Nah, ini sekarang mahal sekali, meditasi, mindfulness, sebetulnya itu mudah sekali. Setiap orang berzikir, itu sedang bermeditasi. Setiap orang yang menggunakan ritus sembahyangnya, dia bermeditasi, dia tenang. Setiap orang Katolik yang berdoa, rosario itu tidak mikir, hanya salam Maria, tapi dia sedang mengalir. Tasbih itu seperti aliran begitu. Inilah cara-cara dari orang-orang yang bertumbuh. Iya. Begitu, Pak Tejo. Iya, iya Romo. Wih, dalam ya? Dalam. Oke, Romo, sekarang saya mau nanya nih ya. Kembali lagi tadi ke tipikal takut, Romo. Tipikal takut. Ketakutan-ketakutan yang terjadi di masyarakat menurut Romo yang sekarang ini mungkin Romo juga sudah lihat atau mungkin masih batasan analisa Romo dari situasi pandemi ini. Kan ada perubahan banyak pola hidup dari yang awalnya normalnya seperti ini menjadi seperti ini, dan di situ tentu ada kontra dan pro kontra di personal karakter seseorang, baik itu orang tua ataupun ibu ataupun masyarakat, dengan kebiasaan yang sekarang ini terus terang kan sudah berubah total dalam waktu 2 bulan sudah terasa seperti yang awalnya anak-anak senang, kemudian muncul kerinduan, kok kepingin kumpul sama teman-teman di sekolah, sudah boring dia ada di rumah bersama orang tuanya karena orang tua, oh ternyata orang tuaku seperti ini. Sedangkan anak punya keinginan untuk bisa berinteraktif dengan teman-temannya. Nah, masyarakat seperti itu menurut Romo banyak tidak dan seperti apa? Malah mendua menurut saya. Ada beberapa orang yang menjadi bosan, tetapi yang kreatif-kreatif tadi, dia sungguh-sungguh lalu menemukan kebersamaan dengan keluarga. Jadi selalu, memang pertama mereka takut, tetapi setelah itu mereka menemukan bahwa bersama anak-anak dan bersama istri dan anaknya dan bapaknya itu lalu menjadi sesuatu penemuan juga gitu. Ada seorang mengatakan, aduh saya sekarang punya waktu untuk doa bareng. Padahal dia tidak pernah. Sebelumnya pernah ya. Itu habis-habisan juga. Lalu anak-anak ada yang mulai mempunyai acara sendiri di kamarnya dan itu semuanya bagus gitu. Lalu yang tidak cukup, tidak seperti itu, ya sudah di sekitar rumahnya dia berbuat seperti itu. Memang kalau dikatakan apakah ada yang bosan, ya ada. Tapi siapa itu? Ya tipe yang takut dan selalu cemas dengan segala sesuatu. Tetapi orang yang hidup di sekitar rumah saya di Noyo, di kampung situ, orangnya ya lumayan hidup-hidup. Ada yang mulai memelihara lele lah, ada yang mulai membersihkan rumahnya dengan tenang, dengan apa. Tentu saja soal makanan, saya melihat begini, tetangga saya tidak kaya, tetapi ternyata dia selalu mendapatkan juga sumbangan dari kiri kanan. Dan berbaginya itu tinggi sekali, jadi ada ketahanan di sana, Pak Tejo. Iya. Nah, ini kayaknya tadi pagi kita sebelum mulai sudah ngomong, kita juga ngobrol nih, masalah spontanitas kreatif dalam upaya menyeimbangkan otak kanan dan kiri. Ini kayaknya tadi jadi diskusi kita kecil-kecil. Kita duluan. Berarti nanti Romo diajak lebih dalam lagi nih kayaknya. Oke, pemirsa, kita tunggu Anda di
Saudara, salah satu ketahanan kita adalah kreativitas. Mari kita coba berkreasi. Ya, yuk. Oke, sekarang kayaknya kita mau masuk ke sesi yang agak lebih. Kita berharap sebetulnya ada masukan masalah-masalah dari masyarakat ya, para pendengar. Kembali lagi untuk yang mau bergabung bersama Jendela Info JKJT, kami tunggu di 0822 3141 1599. Apabila ada persoalan atau hal-hal yang perlu kita diskusikan, selagi ada Romo Teguh, beliau adalah seorang pengajar di dunia psikologi. Kalau ini antek-anteknya, anak buah. Kalau kita pengikutnya. Baik, sambil menunggu yang perlu saya garis bawahi juga nih. Romo juga mendengar ya, ada rencana giat apa itu namanya, normalisasi. Normalisasi. Kira-kira menurut Romo itu normalisasi seperti apa yang akan dilakukan oleh lini kebijakan terkait upaya-upaya pemulihan kayaknya ya, pemulihan dari ketakutan, pemulihan dari sistem yang selama ini sempat terjeda oleh Romo. Ya. Yang soal pemerintah bagaimana itu bukan urusan saya, tetapi menurut saya yang paling penting untuk kita masing-masing selalu personal adalah bagaimana kita bersama membuat kita tahan secara fisik maupun secara psikis begitu. Kita tahan, kita tetap gembira, kita tetap tenang. Kalau kita ditanyai, kalau soal ekonomi, untuk yang teman-teman yang mungkin tidak terlalu kaya, ya selalu kurang. Itu menurut saya, ya gitu. Yeah. Tetapi bagaimana kita bersama-sama menyikapi supaya di rumah, di suasana itu ada satu cara untuk berhemat, untuk mempertahankan kehidupan ekonomi. Menurut saya itu yang perlu dilakukan ya. Untuk itu kreatif ya. Misalnya ya, salah satu teman saya itu tiba-tiba dari seorang kantoran, lalu dia mengatakan saya Gojek saja. Ya. Nah, ini menurut saya sangat bagus, dan dia juga mengatakan begini, Bapak Ibu, lalu dia kirim WA semuanya, katakan kalau membutuhkan sesuatu yang membutuhkan pertolongan, apalagi Anda yang sudah usia, silakan telepon saja, kami akan mencarikan. Nah, itu bentuk-bentuk kreativitas yang menurut saya sangat-sangat mulia ya. Kalau dia melepaskan diri dari segala image dan topeng-topeng yang dia dulu pakai, lalu saya bekerja, dan itu menurut saya bagus sekali. Teman saya yang petani itu sering share ke grup itu waktu dia tanam, dan sungguhan dia memang petani, lalu dia apa adanya dengan segala macam yang dia buat. Menurut saya ini indah. Salah satu Pak Tejo, salah satu katakan berkat dari suasana jelek ini adalah adanya pengendapan, baik itu makna hidup. Sebentar, ya. Sudah ada telepon sebentar, Romo. Jadi silakan, selamat pagi. Dengan siapa ini? Selamat pagi. Dengan siapa, Ibu? Saya Bu Dinda. Bu Dinda, dari mana, Bu? Iya. Saya dari Malang, Pak. Oh, dari Malang. Apa yang mau disampaikan atau mungkin ditanyakan? Monggo, Ibu. Iya. Saya ingin bertanya, mungkin ada pakar di situ. Nggih. Bagaimana sebaiknya? Halo. Ya, halo. Silakan, Ibu. Iya. Saya ingin bertanya. Silakan. Bagaimana
saya untuk persiapan new normal ini, apakah ada persiapan bagi secara mental maupun secara fisik? Apakah ada persiapan secara mental dan fisik untuk anak-anak yang akan sekolah ya tentunya? Ya, sudah terputus. Ya, silakan Romo. Ibu Dinda tadi. Terima kasih Ibu Dinda, sangat bagus sekali. Saya pikir sekarang ada ritus baru. Ritus itu adalah kebiasaan baru sebelum anak-anak sekarang ini sekolah, baik itu di sekolah maupun di rumah. Rupanya kata kebersihan, kata menata, misalnya menata kamar, bersih kamarnya, itu semuanya menjadi sesuatu yang baru. Juga nanti ketika dia masuk sekolah juga ada tata cara, seperti di salah satu sekolah di sini yang saya tahu itu juga ada bagaimana membersihkan tangan, lalu pakai masker, masih seperti itu. Dan anak-anak diajari untuk juga belajar untuk tidak selalu berkumpul dengan teman-temannya, bahwa berkumpul itu mengasyikkan itu ya, tetapi anak-anak diberi salah satu cara untuk sendiri asik dengan sesuatu yang juga sendiri, misalnya kreativitas apapun ya, entah itu berhitung, matematika, atau itu musik. Anak-anak diajari juga untuk belajar sendiri. Mungkin salah satu kalau bisa saya katakan, salah satu kekurangan orang Indonesia adalah tidak berani sendiri dalam kesepian. Nah, ini yang tidak berani sendiri dalam kesepian. Ya, itu karena saya benar, tahu, ini malah nanti yang kesepian orang tuanya nih ya. Karena saya tahu, karena saya biarawan. Ya. Biarawan itu pernah latihan ya. atau 10 tahun lebih, itu sering sekali sepi, dan saya lalu bilang dalam diri saya, aduh, salah satu kelemahannya bangsa kami adalah selalu rame-rame, di mana-mana wis pokoknya rame gitu. Suka dengan rame-rame. Ya. Oke, rupanya ada telepon lagi. Selamat pagi, dengan siapa ini Bu? Intan. Oh, Intan, dari mana Intan? Ya. Ini Ibu atau Mbak nih? Pak. Ibu. Oh, Ibu. Apa yang mau ditanyakan Ibu? Nah, Pak, jadi gini Pak, mungkin setelah adanya COVID-19 ini ada perubahan ya sama anak-anak dengan rasa insecure about healthy-nya, tentang kesehatannya. Ya. Jadi saya pernah, karena memang ini sudah masuk bulan Mei akhir, bulan Juni kan memang seharusnya sudah Juni itu sudah persiapan untuk mulai ajaran baru. Saya bilang sama anak saya punya 2 anak, satu umur 8 tahun perempuan, naik ke kelas 3, sama laki-laki umur 7 tahun naik ke kelas 1. Lalu dia bilang begini sama kakaknya, Kak, kayaknya habis ini mau akan sekolah lagi gitu. Loh mah, emang COVID-19-nya sudah selesai? Ya belum sih. Loh, terus kalau sekolah lagi gimana dong kalau kakak nanti kena COVID-19? Ya makanya itu tetap social distancing, jaga jarak dengan teman, kemudian sering cuci tangan, tetap pakai masker. Gak asik mas sekolah kayak gitu katanya. Nah, ini maunya anak-anak seperti apa nih kalau seperti itu. Nah, maunya anak-anak mungkin seperti rutinitas sebelum adanya COVID. Karena saya bilang loh kak, ya nggak bisa. Itu kita harus jaga kesehatannya seperti itu. Nanti kalau kakak jaga jarak sama teman kakak dibilang sombong, tidak mau berteman dengan mereka. Ya ini jadi persoalan memang ya. Di rumah aja, by online, bisa tetap ketemu dengan teman-teman, ya kan, bisa tetap ngobrol tanpa harus jaga jarak. Iya. Oke, terima kasih Mbak Intan. Jadi yang jadi fokus of interest-nya apa tadi? Jaga jarak itu. Jaga jaraknya, membiasakan untuk perubahan ya. Kebiasaan baru. Itu gimana gitu? Oke. Adakah solusi untuk anak-anak supaya tetap safety gitu dengan teman-temannya tanpa harus social distancing dan segala macam? Oke, terima kasih Bu Intan. Dari mana nih Bu Intan? Iya. Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Terima kasih Bu Intan. Ya. Selamat sama-sama. pagi. Romo, ini ya memang kita harus berpikir juga anak-anak dengan kerinduannya kadang-kadang juga kalau semuanya serba dibatasi, ini juga jadi persoalan secara psikologis. Mungkin malah akan memunculkan masalah baru. Monggo Romo. Saya kalau mendengar Bu Intan tadi asik sekali.
tampaknya anak-anak itu tidak begini, hore sekolah lagi. Itu anaknya Bu Intan tadi itu tidak gitu. Tetapi anaknya Bu Intan, aduh kalau COVID-nya belum selesai bagaimana? Rupanya anaknya Bu Intan ini punya keasikan di rumah. Dan itu keasikan positif. Sehingga anak-anaknya Bu Intan itu agak enggan juga. Tapi anak-anak kan punya alasan. Nah, tapi bagus. Menurut saya tidak tahu apa Bu Intan yang telah dilakukan di rumah. Tetapi rupanya dua anaknya itu asik. Dan itu bagus, sehat. Jadi ternyata ini dirubah, tapi anak-anak itu optimis. mengalami Kelihatan satu. Sekali dia tidak hore sekolah, tidak, tapi bagaimana dia membuat persoalan juga gitu. Kedua, yang saya lihat juga begini, anak-anak usia sekolah 6 sampai 12 itu dia dalam fase rajin kalau dia mendapatkan dukungan dan pujian, dan menjadi minder dan takut kalau terus dicela. Nah, anak-anaknya Bu Intan adalah anak-anak yang bertanya, menunjukkan bahwa dia punya inisiatif, punya suatu kecerdasan. Menurut saya yang paling penting adalah ke sekolah bersama-sama itu memberi penjelasan yang tepat kenapa kita perlu social distancing, jaga jarak. Kenapa kita perlu itu? Lalu kalau itu dilakukan, anak-anak yang merasa disupport, merasa tahu, dia akan membuat sendiri daya untuk social distancingnya itu sambil tidak lagi takut bahwa dia dicela atau apapun, karena ada sesuatu yang lebih bagus, lebih utama sedang akan dikejar, yaitu kesehatan. Maka anak-anak akan bisa mengerti. Ini maaf, ini tepat saya harus potong mumpung saya ingat nih, Romo. Setahu saya ada beberapa persoalan terkait masyarakat kita yang tidak terlalu menganggap penting ini COVID ya. Jadi menyepelekan sekali. Apakah ini nggak juga berimbas nanti di style anak-anaknya, pola pikir anaknya? Saat anak-anak tadi yang dibentuk oleh situasi yang tidak support dengan COVID, bertemu dengan anak-anak yang sudah teredukasi soal bagaimana mensikapi situasi COVID ini. Mungkin Romo bisa jelaskan. Jadi tadi kalau ada 3 tipe, takut, bertumbuh, belajar dan bertumbuh, tetapi yang termasuk takut tetapi tidak mau, dia takut sebetulnya tapi dia tidak mau, maka dia disebut orang-orang yang acuh dan cuek sakar PDW. Nah itu kan gimana saat anak-anak dari dua ketika nanti bertemu. Iya, ketika mereka bertemu ini kan jadi persoalan, saya pikir guru-guru harus smart nih. Yes, jadi maksud saya guru-guru itu sekarang ini masih powernya masih tinggi, jadi guru dan sekolah masih tinggi, maka anak-anak ini diajari lagi. Apalagi kalau ada seperti anaknya Bu Intan, biasanya mereka juga punya pengaruh pada teman-temannya. Apalagi kalau nanti diberi Bu Intan sendiri penjelasan. Jadi anak-anak itu udah dari rumah. Yang kuat ini akan mempengaruhi yang wacuh dan cuek tadi. Nah, menurut saya begitu Pak Tejo. Jadi sekolah iya, orang tua yang ngerti seperti Bu Intan itu terus bersuara. Dan anak-anaknya jadi juga peran dijadikan, serta orang tua juga untuk mendampingi dan melakukan pensosialisasian edukasi itu juga sangat membantu sekali, peran dari guru-guru tentunya aja. Saya itu memberi namanya misi kebaikan. Jadi misi keluarga kebaikan itu harus menjadi duta cinta, lilin yang menyala dan garam yang mengasinkan. Itu semuanya misi Jadi, keluarga. Betul. Dan betul. itu bisa lewat hal-hal kecil-kecil yang seperti itu. Jadi keluarga, sekolah itu harus bisa menjadi membangun bersama-sama. Iya. Baik Romo, terima kasih. Sementara kami tetap juga masih menunggu apabila ada yang ingin disampaikan di sesi ini, silakan 0822 3141 1599. Ayo rek, aku mlaku neng kunjungan. Ayo rek, rame-rame beban.
barengan. Ja ayo ja sopo gelem Melu aku. ja ayo ja golek kenalan ja ayu ngalor ngidul ya toko nyuma moko masih ngomong nyenggol hati lego sopo ngerti nasib awak Lagi bujuk. kenal anak sing dodol rujak cingur jo dipikir pancen podo gak duwe sangu jo dipikir angger podo gelem laku mangan tahu jo dicampur karo timun malam minggu ka apik Kamu juga? digowong lamu Aku bantuin sih. Weh pemirsa, rek ayo rek belaku-belaku neng kunjungan. Kak kolek covid tapi ya. Nih. Yang kesehariannya biasanya sekolah, kemudian tiba-tiba diberhentikan dari kegiatan. Kemudian Nah, yang akhirnya di rumah hanya makan, tidur, dan ngegame. Ji. Bahayanya luar biasa itu. Ini ibu juga ikut ngegame nggak nih? Lo ikut lah. Solidaritas ya sama anak ya. Kemudian drakor itu drama Korea dan lain sebagainya, penonton ini saya minta seharian yang sehingga menjawab pola Pak Siti itu hidup, yang punya anak Siap, Bro. pola hidup yang jadi malam jadi siang itu Iya. sangat miris sekali saya lihatnya. Bagaimana menghadapi hal-hal yang semacam ini karena pola hidupnya itu sudah sangat berubah. Ketika kembali ke sekolah, mereka akan mengalami yang siangnya ketika beraktivitas akan menjadi tidur, itu pasti itu. Saya kebetulan anak-anak saya juga seperti itu, tapi insya Allah kalau anak-anak saya bisa menghadapi itulah. Tapi mungkin banyak anak-anak yang lainnya melakukan hal yang sama. Bagaimana cara menghadapi situasi yang seperti ini? Begitu saja ya Tejo. Terima kasih Bu Suli. Salam untuk penampilan lama nggak jumpa ya ini. Luar biasa bisa ketemu di sini. Terima kasih Rahayu. Wah ini kayaknya tugasnya Mas Ugi nih sebagai seorang bapak untuk anaknya, sebagai orang tua untuk anaknya. Ayo piye. Monggo Mas Ugi. nggak dikeroyok aku ya. Enggak apa-apa biarin dikeroyok aja. Kita keroyok bertiga. Oke, jadi gini, selamat siang Bu Suli, Rahayu. Jadi ini pengalaman saya sendiri juga dan itu saya alami sama anak-anak saya. Anak saya yang barep itu remaja juga, drakor selalu hampir tiap hari dan saya berpikir sebagai orang tua saya sama istri saya ngomong, Bu, ya boleh anak EDW selalu seperti ini akan jadi permasalahan baru gitu. Sedangkan budaya kita sendiri yang kita miliki yang sangat kaya ini aja bisa tergeser hanya gara-gara drakor dan lain sebagainya. Maka saya punya inisiatif bahwa karena kebiasaan saya di rumah saya selalu main gitar, saya main biola dan kok dilalah anak saya 3 itu yang anak saya yang kebiasaannya drakor tadi kok tiba-tiba nekani aku, Pak, aku melok jamming ya Pak, yuk ayo. Nah, yang anak saya yang kedua si Celo juga gitu, anak saya yang pertama viola itu ngawali, kemudian akhirnya akan terbentuk hampir tiap hari dan selama libur mereka sekolah ini saya dan anak-anak saya sudah membuat beberapa karya lagu. Luar biasa. Ya, jadi saya terutama kampanye untuk lagu-lagu anak-anak dan ramah anak karena materi-materi saya semuanya ramah anak. Saya tidak ngomongkan cinta yang orang-orang dewasa dan sebagainya. Saya bercerita tentang alam, saya bercerita dan di musim kemarin itu selama hampir 2 bulan saya sudah bisa
Dan anak-anak saya si viola, cello dan melodi itu bisa membuat ndek-ndekan lah bahasa ini, karya ndek-ndekan, dan sudah saya rekod dan saya bikin video klip lagu materi untuk anak-anak. Jadi bisa dilihat di YouTube semuanya di akun Rumah Musik Arbanat, itu Roemah Musik Arbanat, itu ada Roemah. Ya, tulisannya. Mungkin bisa saya untuk seperti itu. Jadi kita harus kreatif aja untuk titik-titik ngenggokno Bu Suli. Nah, benar kita tadi ngomong. Ngenggokno titik-titik dalane, misalkan ngenceng titik arek iku kok ngencengi rada miring-miring. Tapi lek kepleset piye? Nah, titik-titik. Karena semua titik-titik ya. Oh iya, oke. Sorry. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain, kalau misalkan ini mungkin akan bisa saya share bahwa memang kondisi adik-adik remaja, anak-anak kita yang remaja itu memang sekarang lagi demam yang namanya drakor. Jadi kalau bisa kita sedikit memberikan pengertian bahwa Nduk, Le, iki loh, seharusnya yang harus kita ambil itu seperti ini, sedikit demi sedikit. Tidak bisa kita frontal, ojo nonton drakor, nggak seperti itu. Secara persuasif, karena nggak zamannya kita koersif langsung, Le, Nduk, gini, drakor itu bukan seperti itu. Jadi pelan-pelan kita arahkan anak-anak kita. Misalkan kita juga punya drama-drama lokal yang seru kalau kita ceritakan bersama-sama. Misalkan kalau kita bercerita tentang anak-anak kita yang usia 6 tahun, 5 tahun, misalkan Kancil Nyolong Timun sudah tidak ada sekarang. Betul. Nah, mungkin seperti itu. Sebentar, dipotong dulu. Ini ada telepon masuk lagi. Selamat pagi, dengan Bu siapa ini? Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi, Bu. Wah, ini rupanya. Ya, mungkin bisa Iya, ditambah monggo. Romo Teguh secara psikologi gimana? Monggo, Romo. Bisa Kalau ditambah. anak-anak SMP SMA disebut masa adolescence, itu berarti masa pertumbuhan. Dan anak-anak masa pertumbuhan ini tujuan akhirnya, muara akhirnya adalah gembira, bangga dengan identitasnya. Itu kalau dia bangga begitu. Nah, tapi bagaimana supaya bangga? Anak-anak supaya bangga di usia 20-an itu dia harus disebut mempunyai namanya pengayaan diri, dikayakan. Ya apa itu? Ya. Tadi seperti anaknya Pak Sugi tadi, diajak main musik, temanya tentang indahnya gunung kita, indahnya sawah. Semuanya itu membuat anak-anak menjadi, saya bisa. Begitu saya bisa, lalu drakor itu agak kalah. Dan itu penting sekali untuk usia 22 nanti, ketika dia sudah mulai masuk masa muda, dia mulai mengatakan saya bisa sesuatu. Ini suatu eksperimen tentang diri saya. Ketika saya usia begitu, saya diketawakan karena menari klasik Jawa. Saya selalu diketawakan, selalu orang pinggiran di SMA saya. Saya nari cepet jepit. Tapi setelah saya mulai 22, saya mulai gembira juga. Dan suatu saat saya usia 30, malah ditantang karena saya harus keluar negeri. Kamu orang Indonesia bisa apa? Maka saya bisa menari, dan saya mulai sekarang bangga sekali bisa menari, tahu gunung-gunung, saya pendaki, saya pejalan kaki. Saya kira untuk anak-anak harus dikayakan dengan bangga dengan dirinya, dengan kampungnya. Buatlah puisi tentang RT 7 misalnya. Apa yang indah di RT 7, hal-hal yang kreatif seperti itu. Lalu suatu saat anak-anak ditunjukkan bahwa gunung-gunung kita, pantai, laut itu indah banget begitu. Menurut saya hal-hal begitu yang bisa. Dan nanti malah bisa memberikan di sekolah juga memunculkan kebanggaan-kebanggaan yang bisa dari mereka sendiri tentunya bisa, ya. YouTube itu isinya kalau misalnya soal mendaki Gunung Arjuna, wah ada semuanya. Kalau ini maaf Romo, kalau anak-anak sekarang sering nyanyi naik Gunung Kembar itu gimana? Nggak bercanda, tapi ini saya cuman ngikutin aja, kadang-kadang itu jadi pembicaraan agak tabu ya, tapi saya berusaha mendengarkan secara biasa, karena itu muncul malah justru di anak-anak yang level-level SD ke SMP. Saya nggak ngerti seperti apa kalau ya. memang itu masa, jadi
bapak ibunya sangat berperan karena anak-anak yang masih SD itu sedang mencoba dirinya menjadi laki-laki atau perempuan. Iya, Ketika iya. bapak ibunya Oh, ini penting. bapak ibunya itu memperkenalkan dan melindungi, maka anak-anak ini akan bangga dengan dirinya, keperempuan dan kelelakiannya, dan ini penting kalau dikaitkan dengan kekayaan bangsa sendiri gitu. Ya, pantai kita. Jadi ntar kalau sudah masuk sekolah, ini kayaknya juga jadi orientasi bagus juga ya untuk penguatan untuk Ya. jati diri. Salah satu contoh, ini yang kita kadang saya kenal dengan orang Kanada mengatakan, waktu saya SD ujian punya pantai, kami harus bisa renang gitu, karena kami punya pantai. Gitu. Nah, saya kira hal itu kan bisa masuk kurikulum kita, karena kita punya pantai, banyak sekali, maka anak harus bisa renang misalnya. Karena lalu paling tidak tahu gunung-gunung terdekat, itu akan menjadi kekayaan yang luar biasa. Karena kita atau mungkin mereka juga, ini kayaknya mesti buat satu bentuk kreativitas anak yang bisa ditransformasikan saat mereka masuk sekolah sebagai bagian dari pola-pola komunikasi yang mengedukasi masalah COVID ini bukan hal yang harus kalau kita kaya memang kita kaya dengan kreativitas, dengan kayaknya itu penting ya. Lewat dunia musik ya. Iya, benar. Nah, kita ketemu pertama, Nah, diam-diam akhirnya ngomongnya kayak yo-yo ya. Ini cara Malangan. Oke, kita kembali ke Ibu sesi siapa tadi ya? Baik pemirsa Jendela JKJT, kita kembali bersama saya dan rekan-rekan, dan kita akan masuk ke sesi terakhir nih sepertinya. Tapi yang jelas dari pembicaraan awal sampai dengan sekarang ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan dan sosialisasikan dalam bentuk-bentuk yang kreatif, dalam bentuk-bentuk perilaku, pola perilaku anak dan orang tua yang kreatif. Ada pesan Romo untuk di sesi akhir ini? Kalau saya ditanyai apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi, ya katakan aja masa isolasi ini yang masih mungkin beberapa bulan lagi, saya akan untuk diri saya, dan saya mengajak Anda juga pemirsa untuk menjadi manusia-manusia optimis yang bertumbuh dalam hidup. Saya anti untuk terpuruk dengan mengeluh. Saya harus menjadi sesuatu. Saya mengajak Anda untuk bersyukur dalam hidup. Saya mengajak Anda untuk mencari kreativitas seperti Pak Sugi tadi, karena dia pemusik, mengajak anak-anaknya main musik. Ya. Karena saya juga bisa menari, saya akan mencoba untuk memperdalam tarian saya, tari klasik gitu. Lalu bersyukur, kreatif, lalu mencoba berbagi dengan orang lain, lalu hidup sederhana. Dan untuk anak-anak muda, buatlah suatu pengayaan diri. Ada banyak yang bisa dibuat, melukis, membuat suatu program, apapun yang membuat Anda bangga. Lalu kita harus bersyukur, gembira, optimis, jangan mati karena tekanan, tetapi kita gembira dan terus hidup. COVID kita jadikan sarana memang membuat stres, tapi stres untuk tumbuh, untuk menemukan makna, untuk hidup lebih gembira. Dan itulah kita gunanya menjadi manusia. Tetapi manusia Indonesia berarti kita berbagi, kita bangga dengan Indonesia kita bangga dengan aneka suku, aneka agama, kita gembira dengan pulau-pulau yang indah, kita gembira dengan kehidupan di Indonesia juga dalam tekanan ini. Optimis, hidup bergembira, bertumbuh. Ya. Optimis, hidup bergembira dan bertumbuh. Ini mungkin Mas Sugi nih, ada yang bisa ditambahin nih? Ya, mungkin yang akan saya sampaikan hampir sama dengan Romo Teguh, tapi lebih pada ini, penggalian pada potensi kita masing-masing. Tidak harus lewat musik, bisa lewat
rupa atau kriya atau seperti Romo Teguh tadi menari, kita ajak yang ada di lingkungan rumah kita untuk berkreasi, untuk mengisi kekosongan ini agar tidak sepi dan tidak paranoid. Yes. Nah, Ya. Benar. yang paling utama itu mungkin, karena secara psikologis kita akan sakit begitu kita paranoid. Tapi tidak gegabah juga untuk Tetap melakukan waspada, tetap waspada. Dan saya yakin kita paham kok diri kita sendiri kondisinya seperti apa, dan itu harus sadar diri. Itu aja mungkin dari saya. Tetap gali potensi kita ajarkan kepada lingkungan kita yang ada di rumah, anak-anak kita. Tetap semangat dan wasik tok wis. Saya mungkin Salah satu contoh ya yeah. adalah di kampung itu ada, karena nggak punya halaman, lalu itu tanam lele di ember sekarang ini. Ya, itu salah satu yang menurut saya mengasihkan. Langkah-langkah kreatif dong. Langkah-langkah kreatif. Kalau kamu. Oh, kalau aku sebagai anak muda, Iya, gimana harus coba? semangat dan lebih berfokus apa yang bisa kita berbuat selama di masa pandemi ini. Karena apa yang sudah kamu lakukan kalau lebih fokus? Nah. Saya pengen tahu tuh kayak. Oke. Jadi gini ya, karena aku dari mahasiswa psikologi, aku juga ngajak teman-teman karena banyak teman-teman yang resah juga ini. Jadi kemarin banyak pertanyaan, apa yang bisa kita perbuat sebagai anak psikologi? Banyak dong. Nah, makanya itu ya. Apa coba? Ini, kita bikin bagaimana caranya masyarakat ini bisa keluar dari zona ketakutannya itu. Jadi bagaimana lebih ke zona yang bertumbuh kalau kata Romo tadi, Romo. Jadi bagaimana bisa menerima kalau keadaan ini memang tidak bisa diprediksi. Jadi ya ini bencana. Cuman ya memang kita harus terima dengan lapang dada dan lebih beradaptasi dan kreatif itu tadinya. Oke, lebih lapang dada, ikhlas berarti ya. Benar. Jadi pemirsa, memang melalui secara bersama-sama situasi pandemi ini, saya katakan melalui, karena itu tidak mudah. Kalau kita sendirian mungkin kita udah jerit-jerit tuh. Dan kalau melihat situasi masyarakat secara umum, dari masyarakat kaya sampai masyarakat yang di bawah pun saya lihat. Tapi nyun sewu, Romo, ini ada yang unik. Saya kan keliling terus nih, Romo ya. Ini mungkin jadi masukan, jadi informasi untuk kita semua. Pada waktu saya berkeliling di wilayah Kota Malang, kemudian saya beranjak ke wilayah kabupaten, menyentuh daerah-daerah yang terpelosok. Kok kayaknya kalau ngomong struggle, kok lebih struggle yang di pelosok ya? Sama sekali, mereka tahu ada COVID, dan mereka nggak ngerti COVID itu apa. Mereka tahu ada COVID, tapi mereka nggak ngerti ada COVID. Dan mereka melakukan benteng sendiri secara mandiri. Jadi mereka melindungi wilayah dan warganya secara mandiri. Ini saya pikir hebat. Dan saya tanya, apakah kalian sudah dapat bantuan? Kita nggak mikir itu dulu. Kalau nanti dapat kita bersyukur. Kalau enggak juga, yang penting kita fight. Toh kita makan juga masih. Ini nih hebat. Ini saya ingin menginspirasi semua masyarakat yang ada di manapun berada. Situasi ini butuh kebersamaan kita, butuh kekuatan kita untuk saling bergandengan tangan. Tidak sendiri kita menghadapi situasi COVID ini, tapi bersama kita bisa, itu memang iya ya. Dan mungkin untuk menuntut terlalu berlebih juga kita mesti harus garis bawahi, karena kita juga berhadapan dengan sesama manusia yang tentunya ada situasi-situasi paranoid atau yang ya itu kekurangan. Mungkin pesan kami dari Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur dan rekan-rekan di sini juga untuk dunia pendidikan khususnya, apabila nanti kita mulai akan masuk ke sesi normalisasi pendidikan atau belajar mengajar untuk anak-anak, yang perlu diperhatikan adalah SOP yang harus disiapkan oleh masing-masing sekolah untuk menerima siswanya seperti apa. Mungkin wastafel di tiap pintu masuk sekolah sudah harus tersedia, atau mungkin ada sistem seperti apa, dengan apa itu, kalau ngendiko ini apa ditutut gitu, apa termogan ya, termogan itu kalau saya bilang ditutut, mungkin anaknya ditutut kemudian dititit untuk sebelum masuk sekolah. Iyalah, disendil dikit, ayo setelah tutut ayo titit, itu kamu ke wastafel cuci tangan dulu, kemudian baru masuk dengan tetap menggunakan masker. Untuk bukan untuk menjadikan anak-anak takut, tapi bagaimana anak-anak paham untuk
menjaga kebersihan itu adalah juga bagian dari ibadah. Saya pikir itu lebih penting ya Romo ya, dalam arti kesiapan dari semua lini kebijakan, dan kita semua juga harus ini kayaknya ada, padahal udah mau selesai nih, kayaknya ada telepon juga nih. Ini terakhir nih ya. Selamat pagi Mbak, dengan siapa nih? Selamat pagi Mas Teja. Oh iya, gimana Mbak Ria? Selamat pagi. Iya, Mas Teja, saya mau nanya. Tadi kan dengerin tuh ya di YouTube tadi. Anak-anak itu kan sudah lama tinggal di rumah ya, kan ya, selama PSBB, bahkan sebelum PSBB. Nah, apakah ada dampak dari psikologi dari anak-anak yang sudah lama tinggal di rumah itu ketika mereka kembali ke sekolah seperti itu? Itu pertanyaan yang pertama. Dan kemudian bagaimana mengatasinya? Itu yang kedua, bagaimana mengatasinya. Terus yang ketiga saya tanyakan, apakah anak-anak itu harus langsung tiba-tiba masuk dan full sekolah selama 1 minggu? Oh ya, betul. Ada tahapan, ataukah ada tahapan dulu awal, mungkin 1 minggu sekali masuk, kemudian 2 minggu sekali, seperti itu. Karena kan berkaitan dengan kedisiplinan juga, anak-anak belum, mungkin satu guru mengatasi 30 orang anak pasti akan susah kan, seperti itu. Nah, kemudian juga orang tua juga yang akan was-was dengan awal-awal mereka masuk, seperti itu. Itu sih Ayah, Mas Teja ya. Terima kasih Mbak Ria. Langsung saya lempar ke pertanyaan ini ke Romo Teguh. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Pertama pertanyaannya, apakah dampak psikologisnya itu ada kalau anak-anak itu tinggal di rumah terus? Ada, tergantung model keluarganya. Ketika keluarga itu seimbang, di sana ada diskusi, gembira, maka anak-anak dalam masa COVID ini akan gembira dan lebih sehat, dan siaplah dia untuk sekolah. Lalu aturan sekolah lah, itu kebijaksanaan sekolah untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Tapi kalau keluarganya cuek semuanya, lalu bapaknya keras, ibunya seenaknya sendiri, anak sudahlah sekarang ini dalam penjajahan lah dia. Dan dalam saat itu menjadi sangat jelek ya efek psikologisnya, karena dia bosan, dia malas, dia tidak mau apa-apa di rumah begitu. Maka menurut saya harus mencoba belajar supaya satu rumah itu tumbuh sama-sama menjadi suatu keluarga yang bagus untuk pertumbuhan psikologis anak gitu. Peran serta orang tua adalah memunculkan keharmonisan untuk mempersiapkan anak-anaknya untuk bisa masuk sekolah normal. Ini kayaknya penting sekali rupanya Romo ya. Ketika semuanya jadi situasi memang harus dibentuk dan dibuat senyaman mungkin untuk anak-anak agar saat mereka masuk ke kehidupan normal mereka di dunia pendidikan, mereka bisa ngikut adjustment ya. Mungkin juga nanti soal yang ketiga akan coba kami komunikasikan itu dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, juga Kepala Dinas Pendidikan untuk Provinsi, bagaimana baiknya terkait adjustment tadi soal anak yang sudah sekian lama tidak melakukan aktivitas normal di sekolah, harus belajar di rumah dengan online, dan ada lagi yang walaupun sudah online karena nggak punya fasilitas untuk online, dia juga ngikutin pembelajaran. Ini kasihan, ini pasti ada yang tertinggal dan ada yang cepat, dan ada ini dunia pendidikan harus bisa menjawab itu secara lebih bijaksana, dan harapan saya tetap memanusiakan nilai-nilai kehidupan untuk manusia sesungguhnya dengan cinta dan kasih. Itu pesan Romo juga ya. Dan dengan kreativitas kita nyanyi bareng-bareng. Lagu apa? Monggo. Loving you. Oke. Monggo, ikutin aja. Lagu daerah aja kalau gitu.
Bukankah yang terbaik untuk bangsa ini adalah bagaimana kita bisa menciptakan rasa bersyukur, bagaimana kita bisa meredam apa yang menjadi kepanikan, membangkitkan apa yang menjadi kelelahan, dan mendorong apa yang menjadi keputusasaan menjadi satu sebuah kekuatan untuk membangun bangsa yang kuat. Bangsa Indonesia harus bisa lepas dari apa yang menjadi kekhawatirannya. Bangsa Indonesia punya satu kekuatan untuk bersama-sama bergandeng tangan melihat bagaimana Indonesia bisa lepas dari pandemi COVID ini untuk tangguh. Salam kemanusiaan. Tak terasa waktu